Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tutorial SPSS Questionnaire kami dengan judul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengetahuan dan Perpajakan yang harus dikuasai oleh akuntan. Di sini ada saya sendiri, Jasmine Aurelia Putri. Saya Paskasi Tanggang, saya Rivoini Rahmawati, saya Beit Naila, saya Fatimah Rahmanadiksa. Dan untuk pengisian data, yang pertama akan dijelaskan oleh Arifah Yuni Rahmawati. Iya, di sini udah di aplikasi SPS-nya. Kita lihat di datanya dulu. Selanjutnya kita isi data yang indikator berikut, yaitu dengan X1, X, Berikutnya itu X2. X2 itu data respondennya ada 7, yaitu X titik 2.1, X titik 2.2, X titik 2.3, X titik 2.4, X titik 2.5, X titik 2.6, X titik 2.7. Total X2. Berikutnya yaitu data Y. Data Y itu ada 4, yaitu Y titik 1.1, Y titik 1.2, Y titik 1.3, Y titik 1.4. Selanjutnya total Y1. Mungkin kita ubah desimalnya itu menjadi 0 semuanya. berikut kita ganti miniaturnya menjadi ordinal. Untuk yang Y1 kita ganti dengan scale. Yang X2 juga diganti dengan scale, total X2. Y1 juga diganti dengan shell. Selanjutnya kita ngisi value. Value 1. Value 1 itu sangat tidak setuju. Add. Lalu 2 itu tidak setuju. 3 netral. 7, 5 sangat setuju. Lalu oke. Set RLC aja, nanti langsung di set RLC. Yang X1 nggak usah diisi, lalu secara seperti
Cara lanjut ke Y1.1 LV. Selanjutnya kita isi label. Label itu diisi dengan sesuai dengan indikator yang ada di Excel-nya. Ini indikator X1-nya, kita copy aja, paste, yaitu setting. Untuk X1 diisi dengan tone. Selanjutnya X2. Sama kayak cara yang tadi. Selanjutnya kita copy X2-nya. Paste saturansi. Di X2-nya kita isi dengan total. Selanjutnya Y. Selanjutnya yang indikator X. Nya di copy aja. Lalu yang total X1 kita isi dengan total. Ya, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita ke data view. Data view itu kita lihat, ini kan udah terisi, kita lihat dari kolom Excel yang tadi. Itu kita copy dulu. Tiga data tadi yang sudah di copy, lalu kita berikut adalah data view. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan uji instrumen di SPSS. Pertama, kita ke Analyze, lalu ke Correlate, Bivariate, lalu kita blok yang X1-nya, lalu kita pindahkan, kita pencet OK. Ini untuk hasilnya yang X1-nya, lalu ini untuk tabelnya. Untuk menentukan ruang tabel, yaitu jumlah responden kuesioner dikurang dengan 2, hasilnya adalah 33. Lalu kita buka tabel R, kita lihat di tingkat signifikan 2 arah, maka R tabelnya 0,338. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang hitung X1 lebih dari ruang tabel atau signifikan 0,05, data X1 secara keseluruhan dikatakan valid. Lalu selanjutnya, kita ke analyze lagi. Kita ke correlate. Kita reset dulu. Lalu kita cari yang, kita blok yang X2-nya. Lalu kita pindahkan. Kita pencet OK. Dan ini untuk hasil X2-nya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ruang hitung X2 lebih dari ruang tabel atau signifikan 0,05, data X2 secara keseluruhan dikatakan valid. Lalu kita cari yang Y-nya. Kita ke analyze lagi. Kita ke correlate, bivariate, lalu kita reset, lalu kita blok. Kita pindahkan, lalu OK. Dan ini untuk hasilnya.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa ruang hitung Y lebih dari ruang tabel atau signifikan 0,05, data Y secara keseluruhan dikatakan valid. Selanjutnya, kita ke datanya lagi, lalu analyze, kita ke scale, ke reliability analysis, lalu kita blok, kita pindahkan, kita ke statistik, kita checklist yang scale if item delete, lalu continue, lalu oke. Dan ini untuk hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan hasil uji reliabilitas X1 adalah 0,789, maka dapat dinyatakan X1 reliable karena crown batch alpha lebih dari 0,60. Selanjutnya kita ke data lagi. Lalu kita ke analyze, kita ke scale, reliability analysis, lalu kita reset, kita blok lagi yang X2-nya. Kita pindahkan, kita ke statistik, checklist yang scale if item delete, lalu continue, lalu oke. Dan ini untuk hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan hasil uji reliabilitas X2-nya adalah 0,821, maka dapat dinyatakan X2 reliable karena crown batch alpha lebih dari 0,60. Lalu kita ke datanya lagi. Kita ke analyze, lalu ke scale, reliability analysis, kita reset, kita blok yang Y-nya. Lalu statistik, kita checklist yang scale if item delete, lalu continue, kita pindahkan, lalu oke. Dan ini untuk hasil yang Y-nya. Jadi dapat disimpulkan hasil uji rehabilitasi Y crown batch alpha-nya adalah 0,877, maka dapat dinyatakan Y reliable karena crown batch alpha lebih dari 0,60. Baik, di sini saya Jasmine Aurelia Putri akan melanjutkan untuk mencari data uji asumsi klasik. Yang pertama kita akan mencari uji normalitasnya. Untuk itu kita langsung saja ke bagian analyze, lalu pilih regression, lalu ke linear. Baik, di sini untuk dependennya kita masukkan total Y, dan untuk independennya kita bisa masukkan variabel total X1 dan total variabel X2. Lalu sebelum itu kita ke bagian save terlebih dahulu, lalu checklist bagian unstandarized-nya. Ya, sudah di checklist, lalu langsung saja continue. Lalu oke. Baik, lalu langsung ke bagian analyze lagi. Kita ke bagian non-parametric test. Di sini kita pilih legacy dialogs, lalu pilih one sample KS. Nah, di sini kita pindahkan, masukkan unstandarized-nya, lalu oke.
Ya, baik, di sini telah terlihat hasil datanya bahwa hasilnya adalah 0,104, yang mana data ini bisa kita simpulkan berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari uji multikolinearitasnya. Untuk itu kita ke bagian transform, compute variable. Pada target variabel di sini kita isi dengan ABS, absolute res. Lalu di numeric expression-nya kita ketikkan lagi ABS, buka kurung. Di sini kita masukkan unstandarized-nya, lalu tutup kurung. Oke, lalu selanjutnya di sini kita ke analyze lagi, lalu ke bagian regression, ke linear. Di sini dependennya kan total Y, kita kembalikan, kita isi, kita pindahkan yang ABS absolute rest-nya, lalu ke bagian save. Pada save di sini bagian unstandarized-nya kita unchecklist ya. Lalu continue, dan statistiknya, estimate dan model fit-nya kita unchecklist juga. Kita checklist bagian covariance matrix dan collinearity diagnostiknya. Continue, lalu oke. Yap, di sini sudah terlihat datanya ya. Jika toleransinya lebih dari 0,10 dan fifth-nya kurang dari 10, maka bisa dinyatakan data di atas ini lolos uji multikolinearitasnya. Selanjutnya di sini kita akan mencari uji heteroskedastisitasnya. Kita ke bagian analyze, lalu regression, ya linear, lalu ke bagian statistik. Yang ini di unchecklist, lalu kita checklist bagian estimate dan model fit, dan juga Darwin Watson, lalu continue. Oke. Di sini telah muncul hasilnya bahwa yang kita lihat bagian signifikansinya pada X1 signifikansinya adalah 0,001, yang mana hasilnya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak lolos uji heteroskedastisitasnya. Dan untuk total X2-nya signifikansinya adalah 0,024, yang mana lebih dari 0,05, maka di sini bisa kita nyatakan lolos uji heteroskedasitinitasnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan data uji autokorelasi. Baik, di sini kita sudah masuk ke tampilan SPSS-nya. Di sini kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu klik Linear. Setelah itu kita memasukkan total Y-nya ke dependent, lalu kita memasukkan total X1 ke independen dan total X2-nya ke independen juga. Selanjutnya kita klik statistik, terus kita checklist di bagian estimates, model fit, sama di bagian Darwin Watson. Selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan terlihat tabel dari model sumarinya. Ke tabel Darwin Watson. Kita lihat di bagian K2. Karena responden kita ada 35 orang, maka kita cari di angka 35. Angka 35 kita lihat di K2, kita dapatnya senilai 1,5838. Baik, selanjutnya kita masuk ke
word data autokorelasi. Karena do table tadi kita menghasilkan angka 1,5838 dan data tersebut lebih besar dari 1,776, maka perhitungannya adalah 4 dikurang do table sama dengan 2,4162. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah data tersebut lolos uji autokorelasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke data uji korelasi. Dan data uji korelasi itu sama dengan data uji autokorelasi. Karena tabel yang dihasilkan itu sama, maka kesimpulan dari data uji korelasi adalah nilai adjusted R-square senilai 0,572, yang artinya memberikan faktor sebanyak 57,2% dan untuk nilai Y 42,8% dipengaruhi faktor lain. Selanjutnya kita masuk ke data regresi berganda. Baik, berikut adalah tabel dari hasil data regresi berganda, yaitu di tabel koefisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan data regresi berganda. Dan kesimpulan yang kita ambil adalah Y sama dengan 0,377 yang didapat dari total X1 ditambah 0,185 yang didapat dari total X2, lalu lalu ditambah 0,452 yang diambil dari hasil konstan. Maka nilai koefisien sebesar 0,4052 dengan nilai positif ini berarti adanya X1 dan X2. Maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 45,2%. Lalu, nilai koefisien beta variabel X1 sebesar 0,377. Hal ini berarti apabila variabel X1 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan 37,37%. Selanjutnya, kita akan menentukan data uji F. Data uji F dapat kita lihat di ANOVA di dependent variable totalnya. Di sini ditemukan bahwa F-nya adalah 23,738. Untuk menentukan data uji F-nya, kita menggunakan Excel. N-nya adalah respondennya, yaitu 35. Variabelnya ada 3. Dan probability-nya yaitu 0,05. Nah, kita mencari F-nya dengan cara V titik INF, yang ini titik RT, lalu kita pilih probability-nya, lalu 3 dikurang 1 sama dengan 2, lalu 35 dikurang 3 sama dengan 32. Enter. Dapat ditemukan di sini yaitu jumlahnya 3,294537. Maka F tabelnya adalah 3,294537. Maka kesimpulannya adalah data ini disimpulkan bahwa F hitung kurang lebih F tabel, maka atau signifikannya lebih dari 0,05, X1, X2, X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya kita akan mencari uji T. Di SPSS dapat kita lihat uji T-nya untuk uji T, kita dapat melihat di SPSS-nya adalah di koefisiensian dependent variable total Y. Dapat kita lihat di sini uji T-nya yaitu konstannya 0,182, total X1-nya 3,731, dan total X2-nya 1,753. Untuk T tabel itu mencarinya hampir sama dengan uji tabel F tadi, yaitu N-nya sama dengan 35, variabelnya 3, dan probability-nya yaitu 0,05. Untuk mencari data T-nya, kita menggunakan Excel, yaitu N sama dengan 35, variabelnya 3, dan probability-nya 0,05. Lalu kita cari T-nya dengan cara sama dengan INF T titik INF. Kita masukkan probability-nya dan 35 dikurang 2. Maka hasil T-nya adalah
minus 1,69236. Maka dapat disimpulkan T tabelnya yaitu minus 1,69389. Jadi kesimpulannya nilai T hitung variabel X1 yaitu lebih dari T tabel, maka X1 mempengaruhi Y. Dan nilai T hitung variabel X2-nya lebih dari T tabel, maka X2 mempengaruhi Y. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.